Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Dalam broadcast saya kemarin saya sampaikan idza mata ibnu adam main qata amalu ila min thalathin shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bi waladun shalihun yad'ulah. Kalau meninggal anak Adam, selesai semua urusan hidupnya, termasuk perintah-perintah ibadahnya sudah tidak bisa kita melakukannya. Kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa membangun masjid, kita tidak bisa berkurban. Kalaupun ada anak kita berkurban, ya insya Allah kurban dari anak kita akan menjadi pahala bagi kita. Anak kita membuat masjid, kesolehan anak kita akan menjadi kita, karena kita sudah menjadi pahala kita, karena kita dianggap sudah mendidiknya dengan baik. Seperti itu. Bagaimana kita waladun sholihun yad'ulah, bagaimana kita memiliki anak yang soleh yang mendoakan kita, solehkan kita. Susah Ustadz menyolehkan anak itu, ya. Tugas kita bukan untuk berhasil mensolehkan mereka, tapi mengajari mereka, memberikan keteladanan kepada mereka. Wa ma 'alaika illa balaghul mubin, tugasmu hanya menyampaikan sejelas-jelasnya, baik dalam lisan, sikap, dan lain sebagainya. Innaka la tahdi man ahbabta lakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun Allah yang memberi hidayah. Seperti itu. Nah, sahabat, jadi siapa yang merubah anak kita menjadi soleh? Allah. Karena itu mari kita dekati Allah sedekat-dekatnya, ibadah yang khusyuk lillahi ta'ala, ikhlas, sampai satu saat kita sudah dekat dengan Allah, dan terus kita berdoa, dan sampai satu saat ada satu doa kita yang diijabah oleh Allah, insya Allah. Nah sahabat, bagaimana anak kita bisa merugikan kita? Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma rukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-rukub berarti laisa lahu walad, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkan, la lakinnal ladzi lahu walad wa taqaddim min waladihi syai'a. Tidak, bukan itu. Mungkin punya anak banyak tapi tidak dididik anak itu dengan sebaik-baiknya sampai dia tidak memberikan makna apapun di akhirat nanti, atau tidak memberikan keberuntungan di akhirat nanti. Masya Allah, kita coba anak kita memberikan keberuntungan, caranya kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Kalau masih gagal saja, ya sudah, yang penting ikhtiar kita mendidik mereka akan menjadi pahala bagi kita. Tapi pasti Allah akan menghargai perbuatan baik kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita sudah berbuat baik, mendidik anak-anak kita dengan baik, terasa gagal, mungkin setelah kita meninggal mereka berubah menjadi soleh. Wallahu a'lam. Jangan kecil hati, teruskan berbuat baik, teruskan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Sahabat, bahagia sekali kalau saya meninggal, anak saya mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinga saya. Setelah saya terkujur kaku, anak saya mengkafani saya, anak saya memandikan jenazah saya, karena saya pernah memandikan mereka, pernah memakaikan pakaian untuk mereka, pernah mengajarkan kalimat tauhid, bertauhid kepada anak-anak. Kemudian mereka menjadi imam sholat jenazah untuk saya, karena saya pernah mengajari mereka sholat. Kemudian mereka juga memikul jasad saya karena saya pernah menggendong mereka. Saya juga ingin jasad saya diturunkan ke liang lahat oleh anak-anak saya, karena kami orang tua pernah melahirkan mereka, mengeluarkannya dari rahim. Masya Allah, keberuntungan, dan lidah anak tidak pernah kering untuk mendoakan kita orang tuanya. Seperti kita tidak pernah berhenti mendoakan anak-anak kita, meskipun mereka sudah dewasa dan kita sudah renta. Masya Allah, cari keberuntungan akhirat dari anak-anak kita tentunya. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah untuk menjadi seorang yang bisa mengantarkan anak-anak menjadi hamba Allah yang baik. Itu. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan sepenuhnya zikir terus, ingat terus, konsentrasi, fokus bahwa semua yang kita lakukan karena Allah, untuk Allah. Tentu kita akan melakukan semua yang terbaik. Itu saja, sekian, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.